la unkir an yakuna lil ulumil ukhra faidah. Kata beliau rahimahullah taala, bahwasanya aku juga tidak mengingkari bahwasanya ilmu-ilmu dunia itu memiliki keutamaan, ya. Beliau tidak mengingkari. Walakinnaha faidatun dzatu haddaini. Faidatu dzati haddaini. Akan tapi ilmu dunia merupakan ilmu yang bagaikan pedang bermata dua. Ya, sekarang lagi ngetren iptek, ya, ilmu medsos, bagian pedang bermata dua. Kalau kita bisa gunakan maka menjadi ilmu tersebut menjadi sesuatu yang baik. Contohnya membuat kajian-kajian online dan lain sebagainya, ya. Akan tapi ketika dibuat menjadi rusak, maka rusaklah ilmu tersebut. Ini yang dimaksud oleh Syekh rahimahullah taala tentang ilmu dunia, ilmu tentang selain daripada ilmu agama. In a'anat ala ta'atillahi ala wa ala nasri dinillahi wa antafa bi'a ibadullah fayakunu dzalika khairan wa maslah. Kata beliau, ketika ilmu dunia ini, ilmu iptek, ya, digunakan untuk mendukung, ya, ataupun digunakan untuk ketaatan kepada Allah taala dan juga menolong ataupun membantu agama kita ini bermanfaat bagi kaum muslimin, maka ilmu yang seperti ini menjadilah suatu ilmu yang baik dan juga bermanfaat maslahah bagi kaum muslimin. Wa qad yakunu ta'allumuha wajiban. Kadang ilmu dunia menjadi wajib mempelajarinya. Fi ba'dil ahyan idza kana dzalika dakhilan fi qouli ta'ala wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Ketika ilmu-ilmu dunia tersebut, ya, ilmu tentang iptek digunakan untuk, ya, mendukung agama kita, agama Islam, memberikan manfaat bagi kaum muslimin sebagaimana firman Allah taala, dan persiapkan untuk kalian apa-apa yang kalian miliki daripada kekuatan, wa min ribatil khail, dan juga kudang-kudang perang yang ditambahkan. Maksudnya adalah ilmu-ilmu dunia yang digunakan untuk membantu menguatkan kaum muslimin. Dan ini tidaklah masalah dan bisa menjadi wajib, kata beliau. Kita lanjutkan perkataan Syekh rahimahullah taala, wa qad dzakara katsirun min ahli ilmi anna ta'allumas sinaat fardun kifayah. Dan para ulama, mereka di antara mereka berpendapat bahwasanya ilmu dunia, mempelajari ilmu dunia, ilmu teknologi itu bisa menjadi fardu kifayah, ya. Wa dzalika li anna an-nasa la budda lahum min awanin yadbakhuna biha wa yasrabuna biha wa ghairu dzalik minal umur allati yantafi'una biha. Karena manusia membutuhkannya. Ya, kadang manusia membutuhkannya, kaum muslimin membutuhkannya. Maka menjadilah ilmu-ilmu dunia, ya, selain daripada ilmu agama ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi fardu kifayah. Naam. Kemudian kita pindah kepada pasal yang kedua, ya, al-faslu ats-tsani fadailul ilmi, tentang keutamaan ilmu, tentang keutamaan ilmu. Maka hendaknya kita bersabar, ikhwan. Dalam menuntut ilmu kita harus bersabar. Sungguh ilmu berat. Ilmu itu berat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sanulki 'alaika qaulan tsaqila." Wahyu itu berat. Allah Taala berfirman, sesungguhnya kami akan bacakan kepadamu wahai Muhammad perkataan yang berat. Yani wahyu adalah berat, maka perlu kesabaran, ya. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk mengkaji kitab ini, Kitabul Ilmi, kitab yang sangat bagus sekali, ya. Beliau Syekh rahimahullah ta'ala membuat satu kitab ini dan satu kitab yang lainnya yang berbicara tentang ilmu dan adab-adab para penuntut ilmu. Yang kitab yang berjudul Syarah Hilyatut Talibul Ilmi, ya, beliau mensyarah kitab Syekh Bakar Abu Zaid yang berbicara tentang ilmu yang panjang lebar sekali, yang sangat bagus sekali, yang disarankan oleh para penuntut ilmu membacanya, ya, agar mereka ketika menuntut ilmu mendapatkan ilmu yang berkah, yang bermanfaat. Ya, banyak di antara kita yang bertahun-tahun mempelajari ilmu, ya, sama ketika dia tidak belajar, ya, 1 tahun atau 5 tahun yang dulu dan sekarang sama. Maka di antara penyebabnya jauhnya mereka daripada adab-adab menuntut ilmu. Berkata Syekh rahimahullah ta'ala, laqad madaha Allah subhanahu wa ta'ala ala ilma wa ahla wa hassa ibadahu 'alal ilmi wa tazawwudi minhu wa kadzalika sunnatu al-mutahharatu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji ilmu dan orang-orang yang memilikinya. Dan juga Allah taala memerintahkan, menganjurkan kepada kita agar kita mencari ilmu dan berbekal dengan ilmu, dan juga
didapati daripada hadis-hadis Rasulullah SAW sangat banyak sekali, ya, anjuran untuk menuntut ilmu. Di antara satu hadis yang dihafal anak-anak kita yang ada di TK, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu merupakan wajib bagi setiap muslim. Fal ilmu min afdalil a'malis salihah wa huwa min afdali wa ajalil ibadati tatawwu. Kata beliau, menuntut ilmu merupakan seutama ibadah-ibadah sunnah. Ibadah sunnah yang paling utama yakni menuntut ilmu. Li'annahu naw'un minal jihad fi sabilillah. Karena ikhwan, menuntut ilmu di antara jenis jihad fi sabilillah. Subhanallah. Ya. Kita tidak bisa berjihad ke Palestina, ke Syam. Antum duduk di majelis ilmu niat ikhlas karena Allah, antum terhitung jihad fi sabilillah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani, man kharaja, barang siapa yang keluar daripada rumahnya li talabil ilmi, yang tujuannya untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a, dia terhitung fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Antum sekarang ikhwan fi sabilillah, kita semua fi sabilillah, ya, bagi yang ikhlas niatnya. Subhanallah. Fa inna dinallahi azza wa jalla innama huwa qama bi amrayn. Kata beliau Syekh Ta'ala, bahwasanya agama kita ini, agama Islam itu akan tegak dengan dua perkara. Ahaduhuma al-ilmu wal burhan. Yang pertama yaitu al-ilmu dan burhan, yang berupa petunjuk, penjelasan. Watsani al-qitalu was-sinan. Yang kedua yakni dengan jihad, dengan perang, ya. Fala budda min hadainil amrayni. Maka untuk tegaknya agama kita ini harus ada dua perkara ini, ya, dengan ilmu dan juga dengan kekuatan. Wala yumkin an yakuma dinullahi wa yadharu illa bihi majami'an. Dan tidak akan mungkin agama kita ini tegak kecuali dengan tadi ilmu dan jihad. Wal awwalu minhuma muqaddam ala tsani. Dan yang pertama, maksudnya ilmu tadi, itu didahulukan daripada yang kedua, ya. Dia mengatakan ilmu lebih dahulu daripada jihad, ya. Wa lihada kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yughiru ala qaumin hatta tablughahumud da'wah ila Allah. Maka Rasulullah SAW ketika mau menyerang suatu kaum tidak langsung diserang, tapi diberikan kepada mereka hujjah, diberikan ilmu agar mereka masuk Islam, ya, ataupun perang, ya. Fayakunu al-ilmu qad sabaqal qital. Maka jadilah ilmu itu yang pertama daripada al-jihad. Ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan ilmu yang disetarakan dengan jihad fi sabilillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah." Kata Allah taala berfirman, tidaklah patut orang-orang beriman itu mereka semua pergi berjihad. Falaula nafaron min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Kalaulah ada satu kelompok daripada mereka yang mereka menuntut ilmu, liyatafaqahu fid din wal yundiru qaum idza raja'u ilaihim, dan setelah mereka menuntut ilmu mereka mengajarkan ilmu tersebut. Di sini Allah taala mengatakan tidak patut bagi kaum mukminin mereka semuanya pergi berjihad. Hendaknya ada di antara mereka orang-orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarjuna rahmat rabbih." Apakah sama orang-orang yang mereka di malam hari mereka mengerjakan salat, sujud dan mengingat akhirat dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan orang-orang yang tidak demikian, ya. Kemudian Allah taala melanjutkan ayat selanjutnya. Maksudnya apakah sama orang-orang yang ketika malam hari dia berdiri bangun melaksanakan salat, bermunajat kepada Allah taala, dengan orang-orang yang tidak melakukan hal demikian, orang yang masih tidur? Tentu tidak sama. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Maka Allah taala mengatakan, tentu apakah sama orang-orang yang mereka berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Innama yatadzakkaru ulul albab.
Sesungguhnya orang-orang yang mengambil peringatan mereka adalah orang-orang yang berakal.